Kampung Randu Kulon adalah nama sebuah kampung yang kini menjadi salah satu kampung paling padat penduduk setelah melewati tahun 2000-an. Namun, dahulu, sebelum masa pendatang berdatangan dan menghuni lahan di kampung ini pernah menyimpan beribu cerita misteri. Dari hal-hal yang biasa hingga hal-hal di luar nalar manusia, apapun itu, bila menginjakkan kaki di kampung ini, konon, kengerian itu langsung terasa begitu saja. Setidaknya itu adalah gambaran nama yang tepat bagi GW untuk menyamarkan nama kampung GW sebagai pembuka sajian GW malam ini. Dikarenakan bila GW menunjukkan nama sebenarnya dari kampung GW, takutnya akan membuat GW sendiri sebagai si pencerita kesulitan atau malah bisa terkena masalah, karena menyangkut privasi GW dan warganya. Di sajian GW malam ini, kita akan memutar waktu di mana ketika pertama kali kampung ini berdiri dan hanya dihuni oleh beberapa kepala keluarga yang bisa dihitung jari. Namun, sebelum GW mulai, GK ada salahnya buat GW mengingatkan bahwa cerita ini ditulis berdasarkan pengalaman dan cerita-cerita yang berkembang yang langsung diceritakan oleh warga, tetangga, tetua kampung hingga semua orang yang dulu pernah terlibat secara langsung atau tidak langsung, jadi semua cerita ini bisa dipertanggungjawabkan, dan GW sebagai si penulis tidak melebih-melebihkan kejadian atau pengalaman dengan mereka yang juga menghuni alam ini bersama kita. 1. Tamu. Malam itu, hujan rintik-rintik, sudah 3 hari berturut-berturut hujan turun di kampung ini, pos ronda terlihat sepi. Tidak ada orang yang akan mau apalagi repot-repot pergi berjaga di kampung dengan kondisi dingin disertai hujan seperti ini, hal itulah yang dipikirkan oleh Mbah Gimon. Saat itu usianya masih terbilang masih muda berkisar antara umur 30-an. Kaget bercampur penasaran, karena di pos ronda yang jaraknya hanya sekitar beberapa meter dari rumah Mbah Gimon ada seseorang yang tengah duduk di sana, sendirian dengan bercahayakan lampu petromax yang menyala-menyala. Siapakah gerangan? Kata Mbah Gimon dalam hati. Namun rasa penasaran itu ditepis begitu saja, karena yang tersirat dalam pikiran Mbah Gimon, hanyalah mungkin anak muda yang sedang mencari angin atau mungkin orang yang berteduh dari rintiknya hujan sembari menikmati suasana. Anehnya, kejadian ini terjadi berkali-berkali, setiap malam, dikala hujan turun dan tidak ada warga satupun yang pergi keluar, selalu saja ditemui sosok itu tengah duduk sendiri. Karena rasa penasaran yang semakin lama semakin menggunung, maka, malam itu, ketika hujan turun kembali, ditemuilah sosok itu, dan benar saja, sosok itu seperti sudah menunggunya. Assalamualaikum, kata Mbah Gimon, menyapa, rupanya yang ada di hadapannya adalah seorang pemuda tanggung, lebih muda dari Mbah Gimon saat itu. Pemuda itu tidak menjawab, hanya tersenyum tipis. Tidak ada hal yang membuat Mbah Gimon lebih curiga manakala baru pertama kalinya dia melihat wajah pemuda ini ada di kampung yang hanya dihuni oleh beberapa kepala keluarga. Sinten nggih, kok ra tahu ketok nok kene sampeyan, siapa ya? Kok baru pertama kali saya lihat kamu? Pemuda itu lagi-lagi tidak menjawab, hanya duduk dan melihat Mbah Gimon sembari tersenyum tanpa arti. Hal itu membuat Mbah Gimon tidak nyaman. Dinginnya malam sudah mulai menusuk ke tulang, sembari menunggu jawaban, Mbah Gimon merasa semakin curiga dengan pemuda ini. Tidak beberapa lama, muncul seseorang lain, dengan baju koko dan peci putih, aromanya wangi, berjalan dalam keheningan, yang tahu menau orang itu sudah berdiri di hadapan Mbah Gimon dan pemuda itu. Assalamualaikum, katanya, ramah. Waalaikumsalam, jawab Mbah Gimon, sembari mencium tangan orang itu yang rupanya adalah Pak Muslimin, guru ngaji sekaligus imam surah di kampung ini. Dengan sekali lihat, mata Pak Muslim memandang pemuda asing itu, lama ia melihatnya lalu ikut duduk bergabung bersama. Onok opo tule, kok onok nang kene? Ada apa tanak, kok kamu ada di sini? Untuk pertama kalinya, pemuda itu menjawab, suaranya kecil dan tampak sopan, kulo diusir Pak Kale Maharatu, mboten gadah tempat tinggal, saya baru saja diusir oleh Maharatu, jadi belum punya tempat. Mbah Gimon tampak tertegun atas apa yang diucapkan oleh pemuda itu yang terdengar asing di telinganya, apa maksudnya Maharatu dan siapa yang mengusir pemuda ini, namun Mbah Gimon memilih mendengarkan. Ngunutu, oh begitu, kata Pak Muslim, wes ngene ae wes, sudah begini saja. Yo opo nek awakmu tak keki enggon gawe panggon ben awakmu gak nganggu warga kene, bagaimana kalau kamu tak kasih tempat tinggal biar kamu tidak mengganggu warga sini, kata Pak Muslim.
Bagimon masih terlihat bingung. Nggih Pak, yen onten kulo purun, baik Pak, bila ada saya mau. Onok-onok, ada kata Pak Muslim, jenenge panggon seng tak tawarke jenenge sapi, nama tempat tinggal yang tak tawarkan itu sapi. Bagimon tambah bingung dengan ucapan Pak Muslim, sebenarnya apa yang sedang dibicarakan oleh Pak Muslim dan pemuda asing ini. Kenapa membahas sapi dan lain sebagainya? Rupanya, tidak beberapa lama terdengar suara langkah kaki mendekat, Bagimon, serta Pak Muslim juga pemuda itu memandang kemana suara itu terdengar, rupanya, bapak istrinya Pak Muslim yang baru saja datang. Aduh papa, niki lo tak pendet no payung, khawatir sampeyan durung mulai, aduh, papa, ini loh tak bawakan payung, saya khawatir, bapak belum juga pulang dari tadi. Dan tiba-tiba, pemuda itu berdiri lalu berujar dengan senyuman di wajahnya, oh, niki tu paseng jenenge sapi kui. Oh ini tapak yang namanya sapi itu. Pemuda asing itu tiba-tiba lenyap begitu saja, menghilang, Bagimon tampak kaget setengah mati, baru pertama dia bisa melihat ada manusia bisa menghilang dari hadapannya, berbeda dengan Bagimon, Pak Muslim terlihat panik. Asu tenan setan si tok iki, benar-benar setan satu ini katanya sembari mendekati istrinya yang tiba-tiba berdiri dengan mata kosong. Ada apa tuh Pak, kata Bagimon, wajahnya masih bingung bercampur ngeri bila menyaksikan hal di luar nalar seperti ini. Iki loh mon, setan iki wes enak tak tawari awae sapi tambah melebu gok awae bojoku. Bojoku kidikiro sapi palingan, ini loh mon, setan yang satu ini sudah enak tak tawari badan sapi, malah masuk ke badannya istriku, apa dikira istriku ini? Sapi, setan nopo tuh Pak? Setan apa tah Pak? Iyo, dadi awak murah roh ta sopo arek lanang mau iku. Loh jadi dari tadi kamu tidak tahu anak lelaki yang menemani kamu dari tadi di sini? Bagimon menggelengkan kepalanya. Iku ngunuguk menungso mon, iku pocong tekan pabrik gula iku, itu tadi yang menemani kamu bukan manusia, itu pocong dari pabrik gula yang ada di sana. Kaget, Bagimon tampak pucat. Pak Muslim pun pergi dengan membawa istrinya pulang, entah apa yang akan dilakukan Pak Muslim untuk mengeluarkan pocong itu dari tubuh istrinya, karena setelah itu Bagimon berlari pulang dan mencoba melupakan apa yang baru saja terjadi. Ini adalah sekelumit cerita yang Gewe dengar dari Bagimon dulu, setiap kali beliau bercerita ini, Gewe gak berhenti tertawa karena bagaimanapun ini masih menjadi cerita yang menggelikan, namun, bila Gewe berpikir kembali. Bagaimana bila Gewe yang dihadapkan dengan pocong secara langsung? Apakah Gewe masih bisa tertawa? Entahlah, untungnya sampai saat ini Gewe belum pernah melihat pocong yang berasal dari pabrik gula itu. Sajian Gewe malam ini, masih akan sangat panjang, karena ini masih awal sebelum kita bercerita tentang mereka yang sudah tinggal di kampung ini. 2. Hantu Wergul. Zaman Gewe masih kecil, Gewe selalu dianti-anti peringatkan agar tidak pernah lewat sebuah jalan yang disebut kebun bambu. Tempatnya sangat luas, dan tentu saja, dipenuhi oleh pohon bambu yang sangat lebat. Ketika petang, kebun bambu sangat gelap, mencekam dan mengerikan. Lokasi kebun bambu sendiri bisa dikatakan hanya berjarak beberapa meter dari pemakaman kampung. Disinilah biasanya seringkali terdengar bahwa ada makhluk lain yang senantiasa menjaga tempat ini, warga kampung memanggil namanya dengan hantu Wergul. Konon, bila melewati kebun bambu, seringkali terdengar suara krek-krek-krek, layaknya suara bambu yang bergesekan ditiup angin, maka disarankan untuk segera lari dari tempat itu, karena suara itu adalah pertanda bahwa tidak jauh dari sana ada hantu Wergul yang sudah mengamati. Menurut mereka yang pernah melihat atau bersinggungan dengan makhluk ini, wujudnya menyerupai binatang, tingginya sama dengan tinggi ayam kampung, kecil, namun ia berdiri layaknya manusia, memiliki kepala dan wajah menyerupai monyet, dengan bulu hitam yang lebat. Kakinya bersirip layaknya bebek, dengan tangan yang kuku jarinya panjang dan hitam legam. Yang menjadi pertanyaannya, apakah makhluk ini berbahaya? Jawabannya, makhluk ini sangat berbahaya, bahkan salah satu yang paling ditakuti oleh warga kampung. Dahulu saat makhluk ini seringkali menampakkan diri, makhluk ini dapat mencelakai bahkan berujung pada kematian. Saat Gewe dengar cerita ini dari tetangga Gewe yang kebetulan ramahnya tidak terlalu jauh dari kebun bambu, beliau bercerita bahwa pernah ada yang meninggal karena makhluk ini. Mereka yang meninggal karena makhluk ini dapat dikenali dengan satu cara,
yaitu meninggal dengan mata dan mulut terbuka lebar, maka itu pasti ulah makhluk ini. Pernah Gwe mengalami langsung kejadian dengan Wergul, namun itu adalah hari yang sial bagi Gwe, dan menjadi satu kenangan yang gak bakal pernah Gwe lupain. Ceritanya waktu dulu Gwe ngaji di sebuah pondok pesantren baru, TPO, banyak anak-anak desa Gwe yang dipaksa untuk menimba ilmu di pondok itu, meski hanya sebatas belajar mengaji. Sejujurnya Gwe enggan mengaji di sana, bukan karena apa-apa, namun karena tempatnya harus melewati area pemakaman dan tentu saja kebun bambu. Gwe berangkat sesudah maghrib, dan sialnya, waktu itu, cuma ada 3 anak yang pergi mengaji, yang lain, kebetulan tidak bisa ikut, sebut saja Gwe, Udin dan Jamal, kami berangkat bersama-bersama, sebenarnya, sebelum Isya seharusnya. Kami sudah pulang, namun, karena terkendala sesuawairnya Ami Sarusi Sapuang Puu, malam, setelah bersiap pulang, tidak lupa di tangan kami ada obor sebagai penerangan jalan, karena, zaman Gwe masih kecil, tidak ada yang namanya lampu jalan. Melewati areal pemakaman bikin Gwe gak nyaman, berkali-berkali Gwe bilang permisi meski di dalam hati, gak cuma Gwe, Jamal dan Udin pun sama, kami semua tidak mau memandang areal pemakaman yang selalu tercium aroma melati. Ketika sudah sedikit berjalan jauh dan meninggalkan areal pemakaman, maka, tibalah kami di kebun bambu. Benar saja, baru saja menginjakkan kaki di kebun bambu, angin dingin seperti berhembus begitu saja, membuat api di obor kami perlahan bergoyang, lalu, tiba-tiba, kami semua mendengarnya. Krik-krek-krek, kami berpandangan satu sama lain, tahu akan apa yang menimpa kami, tanpa pikir panjang, Gwe langsung melihat ke sana kemari, bersiap mengambil ancang-ancang untuk segera meninggalkan tempat ini. Udin yang pertama lari, diikuti Jamal dan terakhir Gwe. Entah apa yang Gwe pikirkan, malam itu jauh lebih gelap dari biasanya. Gwe lari tanpa memperdulikan sandal yang terlepas dari kaki Gwe. Sandal bisa dicari besok hari, tapi kalau nyawa, kemana Gwe harus mencari? Udin dan Jamal sudah menghilang dari pandangan Gwe. Memang sial betul Gwe, karena Gwe yang paling kecil saat itu. Langkah kaki Gwe gak selebar mereka berdua, belum juga Gwe memikirkan itu, tiba-tiba kaki Gwe terperosok masuk saat tersandung sulur-sulur bambu yang gak Gwe lihat di depan Gwe. Sontak Gwe terjatuh dengan wajah menghantam tanah, keras sekali, sampai kening Gwe sakit sekali. Lalu, suara itu kembali lagi. Kriek-kriek-kriek. Dan benar saja, belum Gwe berdiri, di depan Gwe melihat makhluk kecil, tingginya gak lebih tinggi dari anjing milik tetangga Gwe, mungkin seukuran ayam kampung, matanya merah menyala di tengah kegelapan. Kepalanya benar-benar menyerupai monyet lengkap dengan taringnya ketika makhluk itu bersuara, kriek-kriek-kriek, di depan Gwe. Tidak ada pergerakan di antara kami berdua, sementara Gwe terus melihat makhluk itu, terpaku dengan sosok yang asing dan mengundang penasaran. Yang Gwe dengar dari cerita tentang hantu ini adalah, hantu ini biasanya menggelitik korbannya hingga tewas, itulah sebabnya korbannya meninggal dengan mata dan mulut terbuka, namun yang gak Gwe tahu adalah proses bagaimana makhluk ini menggelitik korbannya, dan ada lagi yang pernah Gwe dengar dari makhluk ini, meski kakinya bersirip seperti bebek, namun ketika berlari, makhluk ini cepatnya bukan main, bahkan mustahil bisa selamat dari kejaran Wergul. Hanya ada satu cara yang bisa menyelamatkan diri dari cengkraman Wergul, yaitu dahan pisang. Wergul sangat takut dengan suara cambuk yang keras, dan suara cambuk bisa dihasilkan dari dahan pisang yang diinjak sampai membentuk sulur yang meliuk, sehingga ketika dilecutkan di tanah, maka suaranya menyerupai suara cambuk yang menggelegar. Sayangnya, tidak ada kebun pisang di areal kebun bambu, hanya dahan dan sulur bambu yang mustahil bisa menghasilkan suara menyerupai cambuk, jadi Gwe pun hanya terpaku mematung melihat makhluk itu yang hanya berdiri seperti menunggu reaksi Gwe. Pasrah, itu yang dulu Gwe pikirin, sampai Gwe mendengar suara cambuk dilecutkan dari jauh, rupanya itu Udin dan Jamal. Mereka kembali dan berlari menuju Gwe sembari menghantakkan cambuk dari dahan pohon pisang. Seketika itu juga Gwe bisa lihat makhluk itu berlari cepat sekali, menghilang di sela-sela bambu yang bertebaran di kebun ini. Rupanya, Udin dan Jamal tidak meninggalkan Gwe. Saat mendengar suara Wergul mereka sudah diperingatkan, karena Wergul biasanya hanya mengejar satu orang yang paling lambat. Wergul tidak pernah bisa menyerang lebih dari satu kali.
Dan untuk itulah yang pertama kali mereka lakukan adalah mencari pohon pisang, karena mereka tahu, Gwe gak bakal bisa lari secepat mereka. Malam itu menjadi kenangan bagi kami bertiga, dan setiap kali Gwe bertemu dengan Jamal dan Udin, Gwe selalu mengingatkan mereka tentang